Shalom, selamat pagi. Untuk kelas 12, materi kita hari ini demokrasi menurut Alkitab. Nah, materi demokrasi mungkin kalian sudah dapatkan di mata pelajaran PKN. Tapi untuk mata pelajaran agama kita akan lihat sebagian besar bagaimana demokrasi itu di dalam Alkitab. Nah, sebelum masuk kepada demokrasi di dalam Alkitab, kita akan lihat dulu pengertian demokrasi. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Demokratia artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Nah, di Indonesia biasanya kita memilih wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian yang berikut, pemerintahan bersifat demokratis ini pertama kali itu dipraktikkan di Athena kuno di Yunani. Nah, rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Wakil rakyat pun dipilih secara bebas. Di Afrika, demokrasi dilaksanakan untuk menentang pemerintahan otoriter kulit putih. Nah, kalau di Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila sesuai dasar negara NKRI. Demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana kata Alkitab tentang demokrasi? Kita lihat pertama, demokrasi dalam Perjanjian Lama. Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi. Kalau kita cari dari kitab pertama Kejadian sampai Wahyu, kita tidak menemukan kata demokrasi itu. Namun, ada beberapa peristiwa dalam Alkitab yang memberikan kita gambaran tentang demokrasi yang benar itu. Contohnya gimana? Contohnya itu sejak pemilihan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bangsa yang besar. Ketika Allah memanggil Abraham dengan janjinya bahwa ia akan membuat bangsanya menjadi besar, beranak cucu, punya keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kemudian juga melalui pemilihan 12 suku, Allah turut campur tangan secara langsung dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Kemudian dalam Perjanjian Lama juga untuk mengatur tatanan kehidupan umat Israel. Kalau di Indonesia kita punya Undang-Undang Dasar. Kalau pada saat bangsa Israel itu Tuhan memberikan hukum agar mereka hidup dengan benar sesuai dengan standar yang sama. Ada dalam kitab Keluaran 20 berisi tentang 10 hukum itu, ada juga di kitab Ulangan pasal 5. Kemudian ada juga kisah Abraham dan Lot ketika para gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar untuk memberi makan domba-dombanya tentang suatu daerah yang subur. Nah, di situ Abraham dan Lot kemudian membangun kesepakatan. Abraham memberikan tanah dekat Sungai Yordan kepada Lot supaya gembala-gembalanya tidak bertengkar lagi dengan gembala-gembalanya Abraham. Lot dan Abraham memiliki ikatan keluarga, yaitu Abraham punya keponakan kepada Lot. Kemudian kisah Ester sewaktu bangsa Israel menjadi tawanan di Babel. Allah mengutus Ester tanpa dia menyatakan identitas aslinya sebagai orang Yahudi untuk menyampaikan atau membela hak-hak bangsa Israel sewaktu mereka ada di tawanan di Babel di bawah pemerintahan Raja Ahasweros. Kemudian ada Nehemia yang memimpin pembangunan tembok Israel dan Ezra yang memimpin pergerakan rohani umat pada saat itu. Nah, semua yang mereka lakukan ini memerlukan persatuan bangsa Israel. Ada suatu kesatuan supaya kepemimpinan mereka ini bisa terarah.
dan juga agar mereka dapat membangun dan memulihkan negerinya. Tanpa persatuan akan terjadi perpecahan. Kemudian yang kita lihat bahwa Allah mengatur dan mencampuri kehidupan umatnya agar umatnya mendapatkan kedudukan yang sama, menikmati kasih dan keadilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih dan berpendapat. Nah, tadi demokrasi dalam perjanjian lama, sekarang kita akan melihat demokrasi dalam perjanjian baru. Demokrasi dalam perjanjian baru yang pertama kita lihat adalah tentang Allah memberikan perintah untuk mengasihi dalam hukum kasih-Nya. Hukum kasih yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Arti mengasihi ini adalah supaya kita tidak membeda-bedakan itu. Yesus wujudkan itu dengan tidak membeda-bedakan orang. Pertama, cerita Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus ingin menyamakan persepsi orang Yahudi pada saat itu bahwa orang Samaria adalah orang yang kafir, sehingga mereka tidak membangun persatuan atau hubungan dengan orang Samaria. Kemudian cerita orang Samaria yang murah hati, walaupun orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang kafir, tapi cerita orang Samaria ini menunjukkan bahwa dia punya belas kasih yang lebih tinggi daripada orang Lewi, imam yang lewat pada saat itu. Kemudian cerita Paulus menerima Onesimus yang sebagai seorang budak itu sebagai saudaranya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kasih mensejajarkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Artinya bahwa Yesus mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Kasih itu harus berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian yang tadi Bu Feby bilang, meskipun Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi itu secara jelas katanya di dalam Alkitab, namun Allah jelas memimpin umatnya. Dari kepemimpinan Allah secara langsung pada saat Abraham, Ishak dan Yakub yang dinamakan dengan teokras, kemudian menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja bangsa Israel pada saat itu. Kemudian kepemimpinan ini juga mencapai puncaknya pada pengorbanan Tuhan Yesus. Allah mengajarkan kehidupan yang dibangun atas dasar kasih. Oke, tadi demokrasi di dalam Alkitab, sekarang kita lihat demokrasi di gereja. Demokrasi di gereja kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja dan orang percaya kita adalah anggota tubuhnya. Memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Semua anggota adalah umat yang diselamatkan. Hidup demokrasi di dalam gereja terrealisasi dengan cara pertama, menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat umum, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia, dan yang kelima, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Di dalam gereja kita sering lihat ada musyawarah-musyawarah untuk kesepakatan program-program kerja di dalam gereja itu. Nah, itulah wujud demokrasi di dalam gereja. Dan yang terakhir adalah kehidupan yang demokratis tidak dapat terwujud dengan benar tanpa kasih dan kerendahan hati. Jika tidak ada kasih, seorang hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri atau kelompok dan golongannya. Dengan menghayati kehidupan demokrasi secara benar, seseorang dapat menyatakan kasih Allah yang tidak pilih kasih dan selalu tulus tanpa pamrih. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.